Hai, selamat datang. Sekarang saya sedang membuat krosong bentuk bulat atau disebut New York Roll ya. Untuk bahan laminasi saya masih menggunakan megalin. Kalau teman-teman di rumah ada butter, gunakan butter ya supaya rasanya lebih enak, tetapi yang tidak bergaram. Magalinnya ini saya pipihkan, kemudian nanti mau saya masukkan ke dalam kulkas supaya set dan tidak melebel-lebel nanti ya pada saat diproses. Sambil menunggu bahan laminasinya set, ini saya siapkan bahan dough rotinya ya. Saya menggunakan terigu protein sedang. Untuk air, kalau misalnya tidak ada air dingin boleh menggunakan air suhu ruang, tidak apa-apa. Dan selalu diingat menuangkan air itu jangan sekaligus ya, harus tetap bertahap. Karena kondisi tepung di masing-masing tempat kita bisa jadi kondisinya berbeda walaupun yang kita gunakan mereknya sama. Teksturnya seperti ini ya. Nah, karena di mangkuk sedikit sulit, saya letakkan di alas supaya mudah untuk diuleni. Ini diuleni sampai semua bahan tercampur rata. Sudah kelihatan ya, teksturnya sudah mulai halus daripada sebelumnya. Ini dibulatkan seperti biasa, lalu ditutup. Tutupnya boleh menggunakan plastik atau wadah apapun. Setelah 10 menit, saya akan menguleni bahan dough ini dicampur dengan megalin dan garam. Ini akan saya uleni sampai kalis ya, tapi tidak sampai elastis. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini dough sudah mulai halus. Nah, teksturnya seperti ini. Ini dibulatkan kembali. Sepertinya tidak terlalu bulat ya. Saya akan membuat dia sedikit oval supaya mudah untuk menggilasnya nanti, karena nanti akan saya bentuk persegi panjang lalu diamkan selama 20 menit. Jangan terlalu lama ya. Setelah 20 menit ini saya gilas, saya pipihkan dulu pelan-pelan. Seperti ini ya. Untuk ketebalan kurang lebih setengah senti atau 1 senti. Disesuaikan dengan bentuk dari margarin yang sudah kita simpan di kulkas. Ini margarinnya sudah set ya. Dia tidak keras tapi tidak lembek. Langsung lipat seperti ini, lalu digilas. Ini proses yang membutuhkan kesabaran ya, jadi teman-teman jangan skip video, ikuti instruksinya dengan benar. Pada saat menggilas jangan terlalu pakai tenaga dalam ya, soalnya nanti pecah dan tidak merata. Ini lipatan pertama ya. Perhatikan baik-baik. Lalu akan saya bungkus dengan plastik wrap dan disimpan di kulkas selama 30 menit. Tidak di freezer ya, di rak biasa. Tidak di freezer, tidak di chiller, jadi di rak biasa. Kita simpan ya. Alasnya sengaja saya taburi terigu supaya tidak lengket. Rolling pinnya juga. Ini setelah dough dikeluarkan dari kulkas, ini akan masuk lipatan tahap kedua. Ditekan-tekan dulu ya supaya rata. Selalu ingat untuk menggilas dengan perlahan.
Ya, jadi seperti ini ya, teman-teman udah paham ya, karena kan yang challenge pertama sudah lulus semua. Yang versi mudahnya ini versi sedikit butuh kesabaran lebih banyak. Terus ini kan ada sisa-sisa tepung ya, ini saya sapu dengan kuas supaya tidak terlalu banyak sisa tepungnya di situ. Ini masuk lipatan kedua ya. Setelah dilipat nanti harus masuk kulkas lagi selama 30 menit. Ingat, tidak diletakkan di freezer. Tetap di laci kulkas biasa. Sekarang akan masuk lipatan tahap 3. Jadi saya membuatnya 3 kali melipat ya. Selalu ingat untuk menaburkan terigu di alas maupun di rolling pin supaya tidak lengket. Dan selalu ingat untuk menggilasnya dengan perlahan-lahan. Lipat kembali doughnya, lalu simpan kembali di kulkas selama 30 menit. Atau mau semalaman juga tidak masalah ya. Misalnya teman-teman hari ini bikin doughnya, setelah selesai proses lipat melipat dilanjutkannya besok tidak apa-apa, tidak akan basi. Tapi kalau misalnya mau semalaman masukkan freezer. Kalau misalnya 30 menit saja tetap letak di kulkas. Nah, untuk dough yang nanti disimpan di freezer, begitu keluar dari freezer jangan langsung digilas, nanti pecah. Harus tunggu sampai dia lembut lagi ya doughnya, letak di suhu ruang. Ini terakhir ya, ini step terakhir, tidak saya simpan lagi di kulkas, ini langsung dieksekusi dan akan digilas dengan ketebalan setengah senti atau 1 senti, 1 senti atau setengah senti ya. Prosesnya sama ya seperti tadi, pelan-pelan baru digilas ya, supaya tidak hancur dan tidak robek. Ini tetap dibersihkan ya dari sisa-sisa tepung menggunakan kuas. Lalu doughnya ini akan di roll ya, dari ujung sini sampai ujung sana. Nah, yang di ujung sana itu yang dekat rolling pin, teman-teman boleh oleskan dengan air supaya tipis saja ya, jangan disiram, oleskan aja supaya lengket gitu. Kadang saat di oven itu kan dia mengembang, nanti dia lepas gulungannya itu. Jadi letak air ya situ ya. Ini saya lupa videokan. Digulung agak dipadatkan ya supaya cantik. Seperti ini ya teman-teman. Ambil lon lalu diukur. Ini saya menggunakan 3 kayaknya, 3 atau 4 cm saya lupa. Seperti ini ya, ujung-ujungnya ini supaya rapi ya saya gunting. Karena di rumah tidak ada ring cutter, saya menggunakan baking paper. Nah, setelah diletakkan di baking paper kan saya diamkan sampai doughnya 2 kali lipat mengembang. Baru dioles dengan kuning telur, 1 buah kuning telur. Seperti ini ya, diolesi semua. Terus wajib banget ditutup karena saya tidak mau doughnya ini mengembang ke atas, dia harus memenuhi baking paper. Jadi memang dari sananya kalau New York roll ini dia tidak mengembang ke atas ya, jadi rata nanti.
Jadi saya tutup dengan aluminium foil, lalu saya tindih lagi dengan loyang, dan sekalian saya memanggang kacang almond dan kacang tanah untuk topping. Setelah 20 menit dipanggang, ini kan atasnya ditutup, jadi masih mentah ya. Ini saya buka dan panggang kembali selama 10 menit. Jadi total dipanggang itu 30 menit dengan suhu 200 derajat ya. Api menggunakan api atas bawah, ini didinginkan. Setelah dingin baru teman-teman masukkan fillingnya. Ini saya buat coklat, saya tusuk dengan chopstick, lalu saya masukkan fillingnya di sini. Isi sampai meluber ya, supaya nanti lebih sedap lagi. Setelah itu teman-teman semprotkan di luar, baru nanti toppingi dengan kacang-kacangan. Untuk isian sendiri balik ke selera masing-masing ya. Silahkan teman-teman pakai matcha, pakai red velvet, pakai apa lagi tuh, blueberry, strawberry, terserah. Ikuti selera ya. Ini saya cuma pakai coklat dan kacang tanah dan almond slice. Ini crispy banget dan sedap, pokoknya tidak menyesal. Selamat mencoba teman-teman.